Arka, seorang ninja dari Banyuwangi, dikirim dalam misi rahasia ke Kamboja untuk menyelamatkan para TKI Indonesia yang disekap dan nyaris dijadikan korban perdagangan organ. Tapi di balik kejahatan ini, tersembunyi kekuatan mistik kuno, ritual dukun Khmer, iblis penjaga gerbang jiwa, dan rahasia leluhur Jawa yang terkubur. Inilah kisah penuh aksi, mistik, dan budaya spiritual yang belum pernah kamu dengar. Apakah Arka akan selamat, atau justru terjebak dalam dunia bayangan selamanya? Kabut turun lebih tebal dari biasanya malam itu. Desa-desa di kaki Gunung Ijen seakan lenyap di balik tirai putih yang menelan cahaya bulan. Di lereng paling tersembunyi, di mana pepohonan tumbuh melingkar seperti pagar alam, berdiri sebuah bangunan tua beratap ijuk, dikelilingi pagar bambu hitam. Itulah Padepokan Segara Langit, tempat para pewaris ilmu bayangan menjalani kehidupan dalam kesunyian. Di dalam ruang utama, hanya diterangi cahaya api dari mangkuk tanah liat, Tetua Wijaya duduk bersila menghadap timur. Di depannya, dupa hitam mengepul, menari pelan di udara, mengantarkan mantra kuno yang diucapkannya dengan suara parau. Wong kang kasengsem marang pati, mulo kudu dislametake, lelaku kudu dilakoni, yen ora, jagat bakal murka. Orang yang tertawan oleh bayangan kematian, harus diselamatkan. Perjalanan harus ditempuh. Jika tidak, dunia akan murka. Di tengah ruangan, sebuah mangkuk tanah liat yang berisi air suci bergetar sendiri. Permukaannya membentuk bayangan wajah seorang wanita muda, matanya sembab, tubuhnya terikat, dan di belakangnya, seorang lelaki dengan topeng kerangka dan jubah merah darah. TKI dari Jawa Timur, gumam Tetua Wijaya. Disekap, dijadikan tumbal, ia bangkit perlahan dan menuju sebuah ruangan kecil di belakang aula utama. Di sana, duduk seorang pemuda dalam meditasi. Tubuhnya kurus, wajahnya bersih, tapi sorot matanya tajam seperti mata burung hantu malam. Arka, panggil sang tetua. Arka membuka matanya perlahan. Saya sudah merasakannya, Eyang. Laut di dalam diriku bergelombang. Apa ini panggilan pertama? Wijaya mengangguk. Kau akan pergi ke Kamboja. Ada 3 jiwa bangsa kita yang disekap oleh sindikat hitam. Mereka tak hanya menjual organ, mereka melakukan pemujaan darah. Ilmu hitam Khmer terlibat. Kau harus selamatkan mereka, dan bakar akar kejahatan itu sampai tuntas. Arka menunduk hormat. Ia tahu, ini bukan misi biasa. Setiap ninja dari Banyuwangi hanya akan menerima misi lintas batas jika dunia gaib ikut campur. Ini adalah ujian jiwa, bukan sekadar pertempuran fisik. Sebelum berangkat, ia diberi satu pusaka, keris Samudra Wungu, keris berurat biru laut dengan pamor seperti ombak menggulung. Keris ini tidak bisa sembarangan ditarik. Hanya saat roh penjaga laut merestui, barulah keris ini akan memunculkan kekuatan sejatinya, memanggil bayangan air, pembela ilusi, dan penuntun jiwa tersesat. Arka memeluk pusaka itu di dada, lalu beranjak menuruni lereng. Udara semakin dingin, namun di hatinya menyala panas misi suci. Tanpa suara, ia menghilang ke dalam kabut, menuju Kamboja, menuju kegelapan yang haus darah. Phnom Penh, ibu kota Kamboja, menyambut Arka dengan panas menyengat dan hiruk-pikuk yang mencampurkan bau asap knalpot, aroma pasar basah, dan bisikan dari dunia tak kasat mata. Di balik keramaian kota, ada lorong-lorong sempit yang tak terpetakan oleh wisatawan, lorong-lorong tempat kejahatan menyembunyikan wajah aslinya. Arka tak datang sebagai turis atau aktivis. Ia menyamar sebagai pekerja proyek konstruksi dari Indonesia, menumpang pada jaringan bawah tanah yang masih menyimpan simpati terhadap TKI. Dari seorang informan bernama Pak Darto, ia mendapatkan sedikit petunjuk. 3 orang TKI, Sari, Dian, dan Yuni, dilaporkan hilang setelah bekerja di sebuah pabrik tekstil pinggiran kota. Namun jejak mereka menghilang begitu saja, seperti ditelan bumi. Saya sudah coba lapor ke polisi, kata Pak Darto dengan suara tertahan. Tapi yang datang malah orang-orang berseragam tanpa nama, nyuruh saya diam. Ada yang ngawur bilang mereka kabur sendiri. Tapi saya tahu, itu bukan kabur. Itu penculikan. Arka menyimak dalam diam, tapi tubuhnya sudah bereaksi, telapak tangannya dingin, rambut tengkuknya berdiri. Ada sesuatu yang mengawasi, bukan manusia. Malam ini, ucap Arka pelan, saya akan datangi pabrik itu. Jangan keluar rumah. Pak Darto mengangguk, wajahnya pucat. Malam hari, kawasan industri usang. Pabrik tekstil itu tampak seperti bangunan mati, lampu-lampu padam,
dindingnya kusam, dan cat mengelupas. Tapi Arka merasakan energi aneh yang mengendap di udara. Bukan sekadar sepi, ini semacam kekosongan yang disengaja. Seperti ruangan yang telah dipersembahkan. Ia melangkah perlahan, bayangannya menyesuaikan dengan gelap, nyaris tak menimbulkan suara. Saat ia menyentuh dinding luar pabrik, keris samudra wungu di pinggangnya bergetar pelan. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu membaca mantra pelindung. Sawijining bayangan, aja nganti ilang. Cahaya langit, tulung buka dalan. Saat ia membuka pintu belakang pabrik, udara di dalam mendadak dingin menusuk. Lebih dari dingin fisik, ini adalah dingin yang hanya muncul ketika roh-roh tidak tenang berkumpul di satu tempat. Di lantai, ada bekas darah mengering, membentuk simbol aneh yang menyerupai pohon berkepala ular. Tiba-tiba, suara seretan terdengar di lantai atas. Arka menoleh cepat. Ia naik dengan senyap, tubuhnya seperti asap. Di lantai 2, ia melihat sosok wanita, berdiri memunggunginya. Rambutnya panjang menutupi wajah. Pakaiannya compang camping, tapi kakinya tidak menyentuh lantai. "Yuni," bisik Arka. Wanita itu perlahan menoleh, dan wajahnya bukan lagi wajah manusia. Matanya hitam legam, dan mulutnya terkunci dengan benang kasar yang menembus pipi ke pipi. Roh penasaran. Arka mundur selangkah dan meletakkan tangan pada kerisnya. Tapi ia tidak mencabut. Sebaliknya, ia bicara dengan tenang. "Aku dudu mungsuhmu. Yen kowe diculik lan disiksa, tulung paringa petunjuk. Aku arep nilamet ke kancamu. Aku bukan musuhmu. Jika kau diculik dan disiksa, beri aku petunjuk. Aku ingin menyelamatkan teman-temanmu." Roh itu mematung sejenak. Lalu perlahan, ia menunjuk ke arah utara, dan menghilang menjadi debu. Arka tahu arah itu mengarah ke daerah luar kota, tempat sebuah rumah sakit swasta yang dikabarkan pernah ditutup karena praktik gelap, tapi kini aktif kembali. Tempat yang konon dijaga oleh dukun Khmer berpakaian merah darah. Misi Arka baru dimulai, tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia melihat wajah dari horor yang sebenarnya. Langit Phnom Penh diguyur hujan tipis saat Arka mendekati kawasan utara kota. Tempat itu dikenal penduduk sebagai Prey Salt, yang berarti hutan sunyi. Dahulu area ini adalah tanah pertanian dan perkuburan masa perang, namun kini berdiri sebuah bangunan sepi yang tak pernah disorot media, Rumah Sakit Rehat Temei. Dari luar, bangunannya tampak seperti fasilitas medis biasa, meski sudah tampak lapuk dan usang. Tapi aura di sekitarnya sangat berbeda. Angin yang berhembus membawa aroma besi berkarat dan bunga melati busuk, tanda kuat adanya praktik mistik pemanggilan roh. Bahkan anjing-anjing liar yang berkeliaran menjauh dari gerbang rumah sakit, mengerang seperti melihat sesuatu yang tak kasat mata. Arka berdiri di seberang jalan, matanya memicing, keris samudra wungu berdenyut pelan di pinggangnya. Ia memejamkan mata, menarik napas, lalu menggenggam segenggam garam laut yang ia bawa dari Banyuwangi. "Sawijining roh laut, bukakna kebenaran kang diselubungi peteng. Roh lautan, bukalah kebenaran yang diselubungi kegelapan." Ia menebar garam itu ke tanah. Seketika, dunia seolah bergeser. Rumah sakit itu tak lagi tampak biasa. Dalam penglihatan Arka, dinding-dindingnya berdarah, dan pintu masuknya dijaga oleh dua sosok hitam tinggi, roh pelindung buatan, entitas yang dibentuk dari nyawa yang telah dirampas. "Dukun merah," gumam Arka. Dia menjadikan tempat ini gerbang antar dunia. Di dalam rumah sakit, dengan gerakan halus seperti bayangan, Arka menyusup masuk dari celah ventilasi rusak di lantai 2. Lorong-lorongnya gelap, namun di beberapa ruangan ada lampu redup menyala. Arka melihat beberapa sosok berpakaian putih, tapi langkah mereka terlalu ringan untuk manusia biasa. Sebagian tidak menyentuh lantai. Mereka adalah sisa-sisa jiwa yang dipaksa bekerja bahkan setelah mati. Arka menemukan sebuah ruang operasi kecil. Di dalamnya, ada meja besi, bercak darah tua, dan bekas tulisan Khmer kuno di dinding, tertulis dengan darah. Sebuah suara lirih terdengar dari balik lemari peralatan. Arka menghunus keris, lalu perlahan membuka pintunya. Seorang wanita muda meringkuk di dalam, matanya lebam, tubuhnya kurus, dan tangannya masih terikat. Dia terengah, lalu berbisik, "Sari, Sari, tenang," bisik Arka. "Aku dari tanahmu. Aku datang untuk menjemputmu pulang." Sari menangis, tapi sebelum Arka sempat memotong talinya, sebuah suara berat menggema di seluruh lorong. Tak seorang pun boleh membawa persembahan keluar dari altar ini. Udara mendadak membeku.
Dinding bergetar, cahaya meredup, sosok tinggi berjubah merah, mengenakan topeng kayu berbentuk tengkorak raksasa, muncul di ambang pintu. Inilah dia, Dukun Merah. Tangannya menggenggam tongkat kayu dengan kepala ular, dan di dadanya tergantung kalung berisi gigi manusia. Ia mengangkat tangan, lalu melemparkan sesuatu ke lantai, segenggam tulang jari yang langsung terbakar dan berubah menjadi kabut hitam. Arka melompat, menarik sari keluar dari lemari dan menggenggam kerisnya. Keris Samudra Wungu, kulo nyuwun tulungmu. Keris Samudra Wungu, aku memohon pertolonganmu. Cahaya biru menyala dari bilah keris, membentuk simbol ombak di udara. Kabut hitam terbelah oleh sabetan pertama Arka, tapi dukun itu tak berhenti. Ia melafalkan mantra keras, dan dari lantai muncul tangan-tangan kering, meraih kaki Arka dan Sari. Arka mengangkat keris tinggi-tinggi, menusukkan ujungnya ke lantai dan membisikkan satu mantra pamungkas dari gurunya. Segara Kidul, titipna kekuatanmu kanggo nilametake jiwa sing dicekel peteng. Samudra Selatan, titipkan kekuatanmu untuk menyelamatkan jiwa yang ditawan kegelapan. Dari bilah keris, air menyembur deras seperti dari celah laut. Ia menabrak Dukun Merah dan tangan-tangan gelap itu, mencuci ruangan dengan kekuatan pemurnian. Teriakan gaib menggema, dan dukun itu memudar perlahan, tubuhnya mengelupas seperti abu merah yang tertiup angin. Arka memanggul Sari dan melarikan diri sebelum tempat itu runtuh secara mistis. Di luar, hujan sudah berhenti. Tapi langit belum terang. Ia tahu ini belum selesai. Masih ada 2 TKI yang belum ditemukan, dan Dukun Merah, walau tubuhnya binasa, belum sepenuhnya mati. Jiwanya terikat pada sesuatu yang lebih dalam, mungkin pada sosok yang bahkan belum menunjukkan wajah aslinya. Setelah menyelamatkan Sari, Arka menyembunyikannya di sebuah vihara tua milik seorang biksu keturunan Jawa di daerah Toni Basak. Biksu itu, Biksu Purnama, adalah sahabat lama Padepokan Segara Langit. Dengan doa-doa dan ramuan pembersih jiwa, Sari mulai pulih. Namun malam itu, saat Arka mencoba bermeditasi, sebuah suara gaib menembus mimpinya. Kau belum selesai, pewaris lautan. 2 jiwa masih ditawan, bukan oleh manusia. Arka terbangun dengan tubuh dingin. Di telapak tangannya, terbentuk sebuah simbol aneh yang bersinar sebentar lalu menghilang, sebuah lingkaran bertanduk, simbol dari Chow Krabe, iblis penjaga gerbang jiwa dalam kepercayaan kuno Khmer. Biksu Purnama yang melihat simbol itu langsung memucat. Jika mereka disembunyikan oleh Chow Krabe, maka bukan hanya jasad yang terancam, tapi juga roh mereka. Tempat itu bukan dunia nyata, tapi persinggahan antara hidup dan mati, di mana roh dikurung dan diperas kekuatannya. Bagaimana aku bisa ke sana? Tanya Arka. Biksu Purnama menatapnya dalam. Hanya dengan ritual penembusan batas. Tapi peringatan terakhir, di dunia itu, tubuhmu bisa hilang arah, dan bayanganmu bisa menjadi musuhmu sendiri. Ritual penembusan batas. Di ruang sembahyang yang penuh dupa dan mantra, Arka duduk dalam posisi lotus. Keris Samudra Wungu ditempatkan di depannya, di atas mangkuk air garam dari Laut Selatan. Biksu Purnama membaca mantra pelan, dan tubuh Arka mulai bergetar. Dunia sekitarnya memudar, cahaya berubah menjadi biru pudar, suara jadi gema, dan tubuhnya terasa ringan, seakan ditarik oleh arus sungai tak terlihat. Ia telah masuk ke gerbang roh. Dunia bayangan. Tempat ini seperti cermin gelap dari dunia nyata. Phnom Penh dalam dunia ini adalah reruntuhan, langitnya merah kelam, dan tidak ada manusia, hanya bayangan-bayangan tak berwajah berkeliaran, menggumam dalam bahasa yang bahkan roh pun takut dengar. Arka berjalan melintasi kota sunyi itu. Kerisnya bergetar, menunjukkan arah. Di sebuah kuil tua yang telah hancur, ia melihat 2 sosok perempuan berjongkok di tengah lingkaran api ungu. Dian dan Yuni. Namun, mereka dijaga oleh sosok hitam besar berkepala kerbau dan bertangan 4 Chow Krabe. Iblis itu tidak berbicara, ia hanya menatap Arka dengan mata merah seperti bara, lalu menghantam tanah, membelah bumi dan memunculkan sosok kedua, bayangan Arka sendiri. Kembarannya ini adalah dirinya, tapi tanpa cahaya. Mata hitam polos, tanpa jiwa. Bayangan ini bergerak seperti bayangan air, meniru semua jurus yang Arka tahu. Bahkan kerisnya pun sama. Arka tahu, ini ujian terakhir, mengalahkan dirinya sendiri, egonya, amarahnya, ketakutannya.
Pertarungan berlangsung cepat dan liar. Setiap gerakan dibalas dengan cerminannya. Tapi di saat-saat genting, Arka mengingat wejangan gurunya. Bayangan hanya menang jika kau menolak mengenalnya. Hadapilah. Arka menjatuhkan kerisnya. Ia berdiri tenang dan membuka dada. Jika kau memang bayanganku, maka mari kita menyatu. Aku takkan menolakmu. Bayangan itu berhenti. Perlahan, ia berjalan mendekat, lalu memudar menjadi cahaya. Keris Arka menyala terang, menyerap kekuatan dari pengakuan dirinya sendiri. Dengan kekuatan itu, Arka menyerang Chow Krabey. Ia tak menyerang langsung iblisnya, tapi lingkaran api yang mengikat roh dua TKI itu. Sekali sabetan, lingkaran patah. Jeritan keras mengguncang langit gelap. Chow Krabey lenyap dalam pusaran asap ungu. Arka terbangun di ruang meditasi dengan nafas terengah. Biksu Purnama tersenyum, sementara Sari berlari masuk bersama dua perempuan yang kini sadar dan menangis bahagia, Dian dan Yuni. Misi selesai, tapi dalam hati Arka, ia tahu, sesuatu masih tertinggal di dunia bayangan. Seseorang, atau sesuatu, yang belum sepenuhnya menunjukkan diri. Chow Krabey hanyalah penjaga. Di baliknya, ada yang jauh lebih tua dan lebih haus. Malam itu, setelah menyelamatkan Dian, Yuni, dan Sari, Arka duduk dalam keheningan di bawah pohon beringin besar yang ada di halaman vihara. Lautan bintang di langit sangat jelas, seolah mengingatkan Arka pada asal-usulnya, kepergiannya dari Banyuwangi, tanah yang penuh dengan ilmu mistik yang terkubur dalam sejarah. Biksu Purnama mendekat dengan langkah lembut, membawa secangkir teh herbal hangat. Arka, kau telah menyelamatkan mereka, namun ada hal yang jauh lebih besar daripada apa yang kita hadapi di dunia ini. Arka memandang biksu itu dengan penuh perhatian. Apa yang kau maksud, Purnama? Biksu itu duduk di sampingnya, menatap langit dengan tatapan kosong, seolah sedang membaca tanda-tanda yang hanya bisa dimengerti oleh para penjaga rahasia. Chow Krabey bukanlah musuh terakhir. Iblis itu hanyalah penjaga dari sesuatu yang lebih tua, lebih kuat, makhluk yang berasal dari perpaduan antara roh leluhur Khmer dan energi mistik dari Pulau Jawa. Arka menunduk, menyentuh keris samudra wungu di pinggangnya. Jadi, ini lebih dari sekadar penyelamatan jiwa-jiwa yang hilang. Ada kekuatan yang lebih besar di balik ini. Purnama mengangguk. Ya, roh-roh yang dipanggil oleh dukun hitam itu tidak hanya mencari pengorbanan tubuh. Mereka menginginkan jiwa-jiwa pemimpin. Para leluhur yang telah dipuja sejak zaman dahulu, termasuk leluhur kami yang berasal dari tanah Jawa. Menyusuri jejak luhur, keesokan harinya, Arka memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat yang disebutkan oleh Purnama, sebuah kuil tua yang terkubur jauh di pedalaman Kamboja, yang konon menyimpan jejak asli dari kekuatan mistik yang menghubungkan Khmer dan Jawa. Tempat itu dikenal dengan nama Kuil Segara Luhur. Dalam perjalanan, Arka melewati hutan lebat dan desa-desa terpencil, selalu merasa ada yang mengawasi, meskipun tiada sosok yang terlihat. Tiba di Kuil Segara Luhur, ia merasa seperti memasuki dimensi lain. Kuil itu tersembunyi di antara pohon-pohon besar, tertutup oleh semak belukar, namun masih terlihat megah meski sudah rusak. Di dalam kuil, terdapat ukiran-ukiran kuno yang mencatat sejarah dua peradaban, Khmer dan Jawa, bertemu dalam ritual kuno untuk memanggil kekuatan besar yang disebut Naga Laut Selatan. Naga ini bukanlah naga biasa. Ia adalah manifestasi dari energi lautan, yang menyatu dengan energi leluhur dan roh-roh penjaga dunia maya. Dulu, pemimpin-pemimpin dari kedua tanah ini bekerja sama untuk mengendalikan energi tersebut, tapi seiring berjalannya waktu, ilmu itu hilang dan menjadi bagian dari legenda. Tiba-tiba, sebuah suara gaib terdengar, membelah keheningan kuil. Kau telah menemui pintu yang tertutup, pewaris lautan. Tapi hanya dengan mengenal sejarahmu, kau bisa menghentikan kegelapan ini. Arka menoleh, tetapi tak ada siapapun di sana. Di hadapannya, ukiran naga laut itu mulai bersinar, dan gambarannya mulai bergerak, seolah menghidupkan sejarah yang terlupakan. Ritual naga laut. Dalam penglihatannya, Arka melihat sebuah ritus kuno, yang dilakukan oleh para leluhur Jawa dan Khmer, para dukun dan penyihir yang berkolaborasi untuk memanggil naga laut selatan. Mereka mengikat darah, jiwa, dan elemen alam untuk mendapatkan kekuatan yang tak terbatas. Namun, ritual itu membawa bencana. Naga laut selatan yang mereka panggil tidak dapat dikendalikan. Sebagai gantinya, kekuatan itu terpecah menjadi dua bagian, satu terperangkap di dalam laut, sementara yang lain mulai merasuki dunia maya dan berusaha kembali melalui portal-portal yang dibuka oleh dukun hitam.
Ini semua berasal dari para leluhur yang dulu mencoba mengendalikan dunia roh, Arka merenung dalam hati. Mereka membuka pintu yang seharusnya tidak dibuka. Suara gaib itu kembali terdengar, lebih keras. Laut telah memberi tanda, tetapi kau harus memilih. Satu jalan akan membebaskan dunia, satu jalan akan menghancurkannya. Pilih dengan bijaksana, pewaris. Tanpa sadar, Arka sudah berada di tengah ruangan utama kuil, berdiri di atas simbol besar berbentuk lingkaran dengan gambar naga yang berkeliling. Di tengahnya terdapat titik hitam, sebuah kekosongan yang tampaknya menarik seluruh kekuatan alam menuju dirinya. Arka berdiri di atas simbol itu, merasa gelombang energi menyelimuti tubuhnya. Dalam hati, ia tahu, keputusan yang harus ia ambil bukan sekadar soal menyelamatkan jiwa, tetapi juga memilih keseimbangan dunia ini. Kekuatan energi itu mengalir deras melalui tubuh Arka, menyatu dengan keris samudra wungu yang menyala terang. Arka merasakan kehadiran dunia lain, sebuah dunia yang dihuni oleh roh-roh leluhur yang terikat pada kekuatan naga. Mereka diam di dalam bayangan, menunggu keputusan. Arka tahu, ia tidak hanya berperang melawan dukun hitam, tetapi juga harus menghadapi kekuatan leluhur yang kini mulai bangkit dari tidur panjang mereka. Apakah ia akan memilih membuka jalan untuk mengendalikan naga laut atau memutus rantai kekuatan yang terperangkap? Arka duduk bersila di tengah lingkaran naga di kuil segara luhur. Di sekelilingnya, ukiran-ukiran kuno mulai bersinar, membentuk bayangan roh-roh leluhur dari dua tanah besar, Jawa dan Khmer. Mereka tidak berbicara, namun kehadiran mereka menekan seperti gunung menindih dada. Di tengah pusaran cahaya itu, suara gaib kembali terdengar. Pilih jalanmu, pewaris lautan, kendalikan naga atau lepaskan semuanya ke dalam kehampaan. Tiba-tiba, keris samudra wungu bergetar hebat. Arka melihat dua bayangan muncul dari pusaran kabut, bayangan dirinya yang lama, dan sosok baru yang mengenakan topeng perunggu, pendeta laut purba, penjaga terakhir dari rahasia naga selatan. Pendeta laut dan rahasia naga. Pendeta laut bicara dengan suara yang berlapis gema. Dulu, kami mencoba memanfaatkan kekuatan naga demi menyatukan dua dunia. Tapi keserakahan manusia menghancurkan segalanya. Kini kau, pewaris dari dua garis darah, harus memilih, mengikat naga dalam tubuhmu, atau mengorbankan tubuhmu untuk menyegel kekuatan ini selamanya. Arka menatap kedua sosok itu. Kalau aku ikat naga dalam diriku, aku akan jadi seperti mereka. Para dukun hitam. Pendeta itu diam, lalu perlahan membuka topengnya. Wajahnya adalah perpaduan antara tua dan muda, manusia dan roh. Kekuatan tidak akan menyesatkanmu jika hatimu tak berambisi. Tapi pilihannya tetap berat. Sebelum Arka sempat menjawab, langit kuil mendadak pecah. Dari atas, muncul pusaran ungu kehitaman. Sosok dukun Khmer yang kabur di awal, sekarang telah menyatu dengan roh leluhur yang jahat, turun sambil tertawa, tubuhnya berubah menjadi ular naga bermata api. Terlambat, pewaris, aku sudah membuka gerbangnya, dan para roh lapar akan kembali ke dunia. Pertarungan tiga alam dimulai, kuil berubah jadi medan pertempuran supranatural. Di satu sisi, Arka dan pendeta laut bersatu. Di sisi lain, dukun Khmer dan roh-roh ganas mencoba menghancurkan segel terakhir. Langit gelap, api mistik beterbangan, dan keris samudra wungu menyala biru menyilaukan. Arka bergerak dengan kecepatan luar biasa, tubuhnya setengah roh, setengah manusia. Ia menari di antara ledakan mantra dan jeritan roh, menebas iblis dengan jurus-jurus rahasia segara langit. Tapi sang dukun terus tumbuh, berubah menjadi naga bersisik batu yang hampir menutupi langit. Pendeta laut mengangkat tongkat peraknya. Arka, kau harus menggunakan jurus pemisah jiwa. Tapi itu akan memecah rohmu menjadi dua. Arka mengangguk. Kalau itu satu-satunya cara, aku siap. Dengan kekuatan penuh, Arka menusukkan keris samudra wungu ke dadanya sendiri, dan dari tubuhnya muncullah dua cahaya, satu berwarna biru tenang, satu lagi merah menyala. Kedua cahaya itu menyerbu naga hitam, membungkus tubuhnya, dan meledak dalam kilatan cahaya yang menelan seluruh kuil. Roh dan tubuh terpisah. Saat cahaya memudar, Arka berdiri sendirian. Tubuhnya tetap utuh, tapi ia tahu, sebagian rohnya kini terperangkap di dunia roh, menjadi penjaga baru dari kuil segara luhur. Ia telah mengorbankan sebagian dirinya demi menjaga keseimbangan tiga alam, dunia manusia, dunia roh, dan dunia bayangan. Pendeta laut mengangguk penuh hormat. Kau telah melakukan apa yang bahkan leluhur kami tak mampu. Keesokan harinya, Arka kembali ke vihara. Sari, Dian, dan Yuni menyambutnya.
Tapi mereka semua melihat mata Arka berbeda sekarang, ada bayangan ketenangan, namun juga kehampaan. Ia bukan lagi manusia biasa. Arka, bisik Sari, apa yang akan kau lakukan sekarang? Arka tersenyum tipis, menunggu, hingga pintu bayangan dibuka lagi. Karena ini belum akhir, ini baru awal kebangkitan kekuatan lama. Di video selanjutnya, akan mengungkap misteri kitab lautan rahasia yang hilang sejak abad ke-14, dan kemunculan organisasi rahasia dari Indonesia yang ingin membangkitkan kekuatan naga untuk tujuan geopolitik. Jadi tetap ikuti kami agar tidak ketinggalan sambungan kisah selanjutnya.